Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan saya harus mengupload video kali ini karena banyak teman-teman dari Makassar atau pendukung Juku Eja ini mendm untuk bisa membuat video karena PSM bisa meraih kemenangan ya 3 poin saat tandang bermain di Stadion Indomilk. Mereka mengalahkan Persita Tangerang dengan 1-0 lewat gol di penghujung laga dibuat oleh pemain berusia 30 tahun asal Jepang, Kenzo Nambu. Luar biasa bagi Kenzo. Ini gol keempat dia bersama dengan PSM dan menjadi top skor sementara di PSM. Karena PSM sejauh ini sudah mencetak 9 gol dan 4 diantaranya dibuat oleh Kenzo Nambu. Musim lalu dia membuat 9 gol. Hanya kalah dari William Pluim dan Ramadan Sananta. Sananta kita tahu bersama sudah pindah ke Persis Solo saat ini. Jadi bukan tidak mungkin Kenzo ini akan memecahkan rekor dia 9 gol pada musim lalu itu. Dan dia bisa ada mungkin di atas 10 gol pada musim ini. Karena baru ada 7 pertandingan dia sudah membuat 4 gol. Ini luar biasa bagi Kenzo Nambu. Dan ketika lini depan kurang begitu berfungsi di antara Adilson Silva atau Everton, Nascimento, ya William Pluim dia selalu menjadi solusi. Jalan keluar terbaik bagi PSM. Dan bagi pasukan Bernardo Tavares, ya sejauh ini ada 11 poin. Mereka memang naik di posisi keempat. Tapi sudah 7 kali bermain. Madura masih memimpin dengan 13 poin ada di atas. Ya. Dan dengan posisi ini memang agak baik. Apalagi mendapatkan poin saat tandang. Ini tidak mudah menang melawan Persita. Dan memang agak unik bagi PSM pada musim ini. Mereka mengalami 2 kekalahan. Semua di kandang mereka. Ya. Terjadi di Stadion B.J. Habibie. Di Parepare. Ini tempat yang pada musim lalu tidak bisa tersentuh oleh tim manapun. Mereka tidak kalah ketika bermain di Parepare. Siapapun yang datang sulit untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi musim ini, ketika mereka 2 dari 3 kandang mereka itu sudah 2 kali kalah. Kalah 1-2 dari Dewa dan 1-2 kemarin di pekan ke-6 lawan Persik Kediri. Mereka hanya menang sekali itu lawan Persib Bandung dengan 4-2. Tapi 3 kemenangan yang diraih oleh PSM yang membuat mereka bisa mendapatkan 9 poin. Ada 2 imbang memang, karena sekarang kan 11 poin PSM. 2 imbang dari Persija dan Bayangkara. Nah mereka bisa mendapatkan kemenangan itu lawan Persikabo, di markas Persikabo. Kemudian di kandang lawan Persib. Dan sekarang melawan Persita. Jadi luar biasa kalau bicara di tandang, posisi dari PSM ini bagus. Ya, karena mereka tidak kalah saat bermain tandang. Inilah yang harus diperhatikan oleh pasukan Tavares ketika mereka nanti di pekan ke-8 harus menjalani laga tandang kembali ke mereka bertarung dengan Bali United di Kapten Iwayan Dipta di Bali. Tidak mudah. Bali sedang bagus-bagusnya, bahkan Bali sebentar kalau mereka bisa menang melawan Persik, mereka ada di atas bersama dengan Madura United dengan 13 poin dan pasti Bali akan habis-habisan untuk bisa mendapatkan hasil positif ketika main di kandang. Nah, kemudian karena mereka berhitung di pekan ke-8 mereka kembali akan menjamu PSM. Mestinya kan ini pertandingan yang harus dimainkan di PSM. Karena setelah PSM itu main tandang, mereka harus balik kandang. Tapi sekarang mereka harus menjalani laga tandang. Saya pikir tidak apa-apa ya buat PSM, buat Tavares dan pasukannya. Karena kalau melihat memang dengan tren positif laga tandang mereka yang tidak kalah, yang mereka bisa mengalahkan Persikabo, bisa imbang dengan Persija, bisa imbang dengan Bayangkara, menang melawan Persita kan, ini oke. Artinya ada 8 poin yang mereka dapatkan saat mereka tandang. Jadi kalau di Bali, PSM William Pluim dan kawan-kawan bisa mendapatkan paling tidak usah menang lah. Paling tidak imbang, ini udah bagus. Apalagi kalau menang dengan 3 poin, ini akan baik. Secara mental mereka ini, mereka akan termotivasi lagi sebelum mereka balik ke Parepare di B.J. Habibie. Ya, jadi makanya pertandingan di Bali juga ini sangat menentukan bagi tim Juku Eja. Mereka boleh bereforia, ya, menang hari ini melawan Persita tapi harus segera dilupakan. Karena mereka harus fokus dalam pertandingan selanjutnya di Bali. Melawan Bali United yang jauh lebih berat. Karena posisi Bali United kan lagi bagus-bagusnya. Tim yang lagi bagusnya ini sulit untuk mereka kalahkan. Apalagi kan Bali ketika dalam perebutan masuk di Liga Champions untuk Asia ya. Untuk pertama itu bermain di Bali mereka mampu Bali mengalahkan PSM Makassar, walaupun itu dengan penalti, tapi saya pikir ini yang membuat ada dendam juga bagi PSM Makassar ketika datang di Bali. Mereka ingin membalas apa yang dilakukan Bali ketika mengalahkan PSM. Dan ini pertandingan yang ramai yang terjadi di pekan ke-8.
Namun yang harus diingat juga menurut saya adalah pertahanan dari PSM. Sejauh ini dalam 7 pertandingan mereka kemasukan 7. Memang masukkan 9. Jadi plus mereka baru 2. Kalau dibandingkan dengan musim lalu, ya PSM ini sebenarnya oke ya. 28 kemasukan itu salah satu yang paling sedikit kemasukan pada musim lalu adalah PSM, hanya 28. Nah sekarang 7 pertandingan dengan 7 gol kemasukan, ini yang harus diperhatikan oleh Tavares. Lini belakang harus disiplin lagi, harus fokus lagi. Lini belakang yang dipimpin oleh Juran Fernandes, ya mereka walaupun kehilangan Agung Manan, tapi masih ada Erwin Gutawa di sana. Masih ada Safrudin Tahar yang masih bisa dimain di bek tengah. Bahkan Akbar Tanjung bisa turun ke belakang jika diperlukan. Tim yang sangat oke saya pikir. Namun lini belakang ini perlu diperhatikan oleh Juran Fernandes dan kawan-kawan. Meskipun mereka punya penjaga gawang Reza yang bagus, tetapi sudah kebobolan demi kebobolan. Ya, mereka praktis hanya clean sheet menghadapi Bayangkara dan juga menghadapi Persikabo di samping yang tadi, ya karena mereka 3 kebobolan, jadi ada 3 clean sheet yang oke lah kalau bisa dikatakan. Namun bagi saya bahwa pertahanan ini tetap harus menjadi perhatian utama bagi Tavares. Lini serang juga. Ketika sekarang hanya ada Ken Sonambu, dia seorang gelandang serang, ya tentunya harus bisa memotivasi 2 pemainnya dari depan. Ada Islan Siva dan juga dengan Everton, ya, termasuk dengan Pluim juga. Karena Pluim musim lalu kan bagus, ya bisa membuat ada 10 gol, luar biasa bagi William Pluim. Tapi sekarang kan ketika mereka tidak begitu gacor, tapi untung ada Ken Sonambu yang naik yang atas. Ya semoga pemain ini terus akan terbang tinggi bersama dengan PSM dan terus bisa mencetak gol di setiap laga, dan itu yang diharapkan tentunya oleh pendukung fanatik PSM. Dan pasti Tavares punya catatan-catatan penting. Bagaimana ketika mereka bisa memenangkan pertandingan melawan Persita, terutama walaupun harus mengorbankan kehilangan 1 pemain, Victor Detan, pemain muda mereka yang mendapat 2 kali kartu kuning dan akhirnya harus diusir oleh wasit dengan kartu merah. Sayang sekali memang ketika dia harus bisa mengambil Amrizal, pemain dari Persita Tangerang. Sebelumnya kan mereka juga sempat kena kartu merah dengan Zaki, ya. Dan saya pikir harus berhati-hati untuk pemain-pemain muda ini, dan ini menjadi tugas bagi Tavares. Tentunya untuk bisa menyejukkan ruang ganti, bagaimana dia menyusun kembali strategi taktik seperti pada musim lalu yang begitu hebat mereka, karena mereka ke musim lalu dengan hanya 3 kekalahan, itu luar biasa, sulit untuk diulangi. Sekarang baru 7 sudah dengan 2 kekalahan. Saya rasa memang tidak akan mungkin mereka bisa mengulangi apa yang diperoleh musim lalu dengan hanya 3 kekalahan. Makanya sebagai juara bertahan ini adalah suatu hal yang berat untuk mempertahankan. Ya, lebih mudah untuk bisa merebut, dan itu pasti dirasakan oleh semua pemain PSM. Ketika memulai kompetisi dengan tekanan yang luar biasa, imbang dari Persija, dipukul oleh Dewa di kandang. Ya, dan kemarin mereka juga mengalami kekalahan kedua dari Persik Kediri. Walaupun sempat unggul duluan, tapi akhirnya dibalikin oleh Persik Kediri. Nah, semoga ke depan PSM ini akan tampil konsisten, sehingga mereka akan balik ke track mereka dalam persaingan untuk mempertahankan gelar. Oke, dengan saya Bung Ropan sampai di sini. Ewako PSM. Ewako juga aja.